Bolen Karta, bolen ning wong Jogja, pisangnya asli raja, rasanya Nah, bikin saya juga cinta. Ini ya, mantan pedagang martabak. Jadi tahu merek coklat yang enak itu apa, dan ini enak ini. Kali ini saya ngajak kalian untuk grebek bisnis salah satu UKM yang masih rumahan, tapi penjualannya sudah bagus banget dan produknya saya rasa keren produknya ya. Nanti kita lihat aja langsung. Nah, kebetulan ini sudah ada di lokasi, tinggal saya cari. Katanya rumahnya paling ujung ya, tempatnya di perumahan tuh. Nah, ini rumahnya kayaknya ini nih yang ada di belakang saya nih, katanya rumahnya paling pojok. Jadi kita langsung aja coba yuk. Oh iya, bener kan? Bener kan? Kan? Kita ada di yang mereknya namanya Bolen Karta. Tuh, ya kan? Ini di garasi, guys. Ini garasi jadi. Nah, tuh orangnya pas keluar. Halo Mas Arvin. Gimana Mas? Wah, Mbak Nisa, alhamdulillah. Mas. Ini langsung ya, nggak tanpa. Ini Mbak. Oh ya. Ya, kita langsung ini ya. Masih produksi nggak? Masih produksi. Ada pesanan ini. Wah. Oh, itu pisangnya. Iya Mas, ini pisang Wah, raja. ini stoknya ya. Ini Iya. pisang apa raja? Raja. Oh, pisang raja. Ini masih produksi. Masih Mas. Alhamdulillah. Monggo. Ah, oke. Ini Ini ada bikin apa bagian nih? apa namanya? Penimbangan lemak, lalu ada juga proses adonan. Ini yang isi Mas, ini lagi diisi pisang. Pisangnya kami semuanya nggak ada yang pakai pengawet atau apapun, Ini nggak pakai pengawet. sama sekali nggak ada pengawet. Ya. Iya. Ini karyawannya 3. Iya. 3. Oh, ini pisang. Ini pisangnya diapain? Direbus. Direbus. Oh, oke. Tanpa dikasih bumbu apa-apa gitu. Tanpa. Jadi pisangnya cuma direbus, Hmm. lalu kita pakai apa namanya keju sama coklat isiannya itu semua yang premium Mas. Jadi nggak ada yang nggak ngelekat di apa lidah lah. Ini penimbangan lemak. Ini sejak jam berapa selesai produksi ini, Mbak? Kita mulai produksi jam 8, Mm-hmm. lalu nanti jam 4 kita sudah harus pulang. Ini Oh. sudah open juga kita. Ini dari Tata Boga Mas, teman-teman Tata Boga SMK. Oh, SMK Tata Iya, Boga. Tata Boga. Wah, pantes. Jago-jago semua ya. Alhamdulillah. Yang ini lulusan SMP Mas. Kami bina belum ada 2 bulan sudah bisa bikin. Wah, Dari mulai bikin produknya sampai bikin adonan sampai jadi. oh. Ya, jadi kita cari partner atau tim itu nggak harus yang harus muluk-muluk harus Tata Boga atau apa gitu. Yang penting mereka mau niat. Terus juga ini dari Tegal, orang Tegal. Oh, orang mbaknya. Tegal. Mbaknya free, Mbak. Kabarin, Mbak. Terus magang ngawur, Mbak. Orang Tegal ini Mas. Oh, ini mbak-mbaknya dari Giwangan sama Malioboro. Gitu Tegal. Oh, mesin adonnya pakai ini Iya, ya. kami ini masih mesinnya pakai nih. mesin 1. Mesin satu. Tapi udah, ini kapasitas berapa kilo? Kapasitas 2 liter. Oh, 2 liter. 2 kilo. 2 kilo. Wah, tapi sehari bisa berapa produksinya ini? Kita bisa 50 box. 50 box. Ya, 50 box. Adonan 50 box itu sekitar 3 kilo. Ini kemasannya, wah kemasannya saya begitu kemarin saya dikirimin produk ya, Iya. lihat kemasannya kayaknya, bagus bu, bagus nih. Oh ini udah ada isinya. Iya, ini udah ada isian. Ini masih hangat ini. Tadi baru saja Masih dituang di hangat, oven. guys. Masih hangat nih. Boleh dicoba nggak nanti ya? Boleh, monggo. Tapi mau kemasannya ini dicoba. pakai ini ya, nih kalau buat yang ini tahu kemasan. Kemasannya Box. pakai yang food grade. Jadi di dalamnya grade, ini ya. ada apa lapisannya? Lapisannya Ya, ini. lapisan anti panasnya. Iya, Ya. ini
ini apa? Laminasi. Plastik laminasi yang food Iya. grade ya. Iya. Jadi produknya bisa langsung nempel ke kemasannya. Kemasan, iya, benar. Nah, kertasnya ini pakai ini Ivory ya. Wow, ini kayak udah pabrikannya ya. Nggak nyangka loh kalau ini mungkin di toko oleh-oleh gitu ya. Orang pasti mengira, termasuk saya ya, ini kayaknya pabriknya udah gede gitu kan. Padahal masih perumahan. Kayaknya saya lihat, ini tadinya yang di depan tadi itu ini ya, banyak kamar ya. Iya, Kos-kosan ini tadi. Kes-kesan ini. Pas taslap jadi produksi butuh 2 tempat kamar aja. Penghuninya diusir semua. Dulu semua ini. Jadi Anak kosnya diusir. Ya ampun. Ini yang punya dedengkotnya. Jadi yang merasa terusir ini ya. Oh, maaf ya. kamar ini. Oh ini apa? Oven. Ovennya ya, ovennya juga cukup gede ya. Iya, ini kapasitas ovennya. Masih kosong ya. Iya, ini masih panas karena bentar lagi mau oven juga ini. Oh mau oven. Iya, di sini mau oven. Ini oven yang awal Oven pertama. awal ini udah sampai rehat kayak gini. Terus akhirnya kami menabung 1 tahun lah ya itu, terus dapat yang ini. Ini dibuat ini monumen. Ya, Ini jadi nggak kita pakai. Iya, jadi jangan dijual ya. Jadi sejarah ya kan. Sejarah ini sampai pecah kemarin. Wah, oke. Udah berapa lama sih? Kami dari 2019, 2019. akhir 2019. Itu udah 3 tahun ini ya? Iya, itu Dua setengah tahun saya masih kerja itu. Masih kerja. Masih kerja. Oke. Terus saat pandemi ternyata kan banyak karyawan-karyawan beberapa banyak yang dipulangkan termasuk saya. Lalu ya sudah kita gedein aja ini Bolenkarta. Alhamdulillah sekarang teman-teman kantor juga masih langganan. Terus sampai sekarang support kami. Lalu juga ini masih jalan alhamdulillah. Jadi pandemi kemarin itu cikal bakalnya Bolenkarta. Nama Bolenkarta itu sendiri dari pandemi kemarin. Jadi Bolenkarta ini angkatan corona. Angkatan corona. Tadinya itu namanya bukan Bolenkarta, tapi teman saya, adik saya tuh bilang gini, Mbak, kenapa orang Bolen Yogyakarta? Oh, terus jadi apa? Bolenkarta. Oke, udah kita rilis langsung Jadi bikin brand. packaging brand. Wah, keren nih ya. Oke. Jadi orang mikirnya kalau bolennya di Jogja ya Bolenkarta. Bolenkarta. Wah, mantap. Jogja Bolenkarta. Kalau Bandung apa ya? Yang itu ya. Yang itulah ya. Yang itu. Oke, terus apa lagi nih? Pengiriman sudah berangkat? Pengiriman udah dari tadi. Jadi kalau pengiriman semuanya pagi hari, siang dari jam 10 sampai sore itu semuanya customer. Nanti kita juga ada Grab, GoFood, Shopee juga. Sibakul kita dibantu sama Sibakul. Terima kasih Sibakul. Sibakul ya. Sibakul itu apa? Sibakul itu yang dari dinas UMKM DIY. Jadi dia? Jadi ada platform gitu ya. Oh, platform. Oke. Terus Sibakul itu seperti kayak marketplace ya. Oh. Kayak marketplace-nya Jogja. Tapi lokal. Lokal ya. Nanti free ada ongkir. gratis free ongkir. Wonosari terakhir Kemarin terakhir saya kirim ke Wonosari hampir 30 kilo free. Iya, jadi terbantu banget. Terus kita juga pernah kirim ke daerah Bangka Belitung, itu juga free. Dibantu sama Sibakul. Oke. Nah, kayaknya nggak afdol ya kalau kita ngobrol di sini, nggak cobain review. Boleh. Bolehnya. Boleh. Kalau Ayo. enak nanti Monggo. bisa ya. Duduk Mungkin di bisa itu jadi. ya. Di mana? Di sini. Tapi maaf ya, tempatnya. Ya nggak apa-apa. Ini kan memang spontan ya kan. Nggak ada direncanakan. Iya. Nah, kita ngobrol di sini aja, Mbak Nisa dan Mas Arim. Oke, Mas. Wah, UMKM angkatan corona baru 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya. Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Nah, kalau orang bilang itu corona itu musibah, malah di sini berkah. Jadi berkah. Alhamdulillah. Nah, ini mumpung Mas Yana, saya coba dulu ya. Monggo, Mas. Nanti kita enakan ngobrol, nanti keburu Ini dingin. ada Iya. 2, Mas. Ini yang premium, ini yang biasa. Yang lebih enak itu yang premium. Oh, premium ini dulu. Monggo, Mas. Ya, nih, review nih. Udah ngeblur belum? Nggak ngeblur ini. Wih, ini dipegang aja remuk nih. Mantap nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya juga ini ya, mantan pedagang martabak dulu. Iya. Jadi tahu merek coklat yang enak itu apa. Dan ini enak ini. Ini coklatnya bukan coklatnya murah. Alhamdulillah. Enak. Nah, dulu habisin dulu baru ngobrol. Tapi jujur ya, rasanya enak banget. Asli. Bener, anget ini enak banget. Jadi kalau bolen itu kalau habis dari oven itu memang dia crispy banget. Iya. Ini kan habis keluar dari oven. Heeh. Nanti kalau selang 1 hari gitu dia dimakan tuh bisa ces gitu. Makanya kenapa kalau yang dikirim ke luar kota gitu, Mbak aku pesen yang crispy gitu. Nanti kita vakum. Sampai sana nanti masih crispy. Berapa sampai kalau di vakum tahan berapa lama? 18 hari bisa. 18 hari. Iya. Kalau tanpa vakum? Kalau tanpa vakum 3 sampai 4 hari sudah sudah expired. Jualannya di toko oleh-oleh atau di mana? Jualan kita masih belum di toko oleh-oleh. Kita masih by reseller. Dari sana. Alhamdulillah reseller kita sudah di DIY, Klaten, terus juga ada di Kediri. Terus untuk untuk jualan Grab, GoFood gitu juga udah jalan. Udah lumayan ya. Kalau di oleh-oleh itu Mas, untuk nama kami sendiri itu berbeda dengan yang punya Jogja. Kalau Jogja bakpia. Kadang kami merasa ini belum, karena ordernya mesti para wisatawan memilihnya bakpia. Dengan ini belum berani, kecuali kami kalau ada rezeki mungkin buka display khusus, konten khusus untuk bolen karta. Mudah-mudahan nanti Ya, saya Tapi insya Allah bisa lah. mematahkan stigma orang kan. Iya. Stigma orang kan ini oleh-oleh khas Jogja itu Bakpia. bakpia. Makanya ini bolen karta, bolennya wong Jogja. Bolen karta, bolennya wong Iya. Jogja. Tapi memang ada salah satu ini resep dari mana? Resep itu Produksi. pertamanya ya. Ya. Dulu tuh saya cuma lihat di di YouTube gitu. Kira-kiranya pas saya masih di kantor itu ada yang bawa Kartika. Saya makan. Kok enak Nggak ya? apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bolen Bandung gitu apa ya? Ya, Ini boleh semua Bandung. Kartika nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi ada yang bawa bolen Bandung, saya cicip, Iya. kok enak, kok pengen gitu. Besoknya saya eksekusi karena saya juga orang masak gitu kan. Saya eksekusi, saya bawa ke kantor. Udah jualan gitu. Orang kantor tuh udah langsung, udah jualan. Itu satu ruangan gitu, udah besok jualan. Oh ya, oke besok aku jualan. Ada yang itu Mbak, aku pesen 1. Pas itu aku masih jual di harga yang rendah banget. Dibawa ke kantor itu ngomongnya macam-macam. Ada yang keras, ada yang nggak pisangnya keras, ada yang masih sepet dan lain sebagainya kan. Terus udah, ayo lanjut. Jadi teman-teman kantor itu langsung support gitu. Udah, pokoknya kamu gedein ini bolen. Tahu-tahu pandemi, tahu-tahu akhirnya cobaan harus keluar dari kantor. Akhirnya ya udah. Keluar gedein sendiri aja. atau dikeluarkan? Memang dikeluarkan. Oh, pengurangan Pegawai memang pengurangan pegawai. Jadi ya sudah mandiri aja. Gitu. Mandiri aja, alhamdulillah sampai sekarang malah jadi itu kita bawa bolen ke kantor gitu udah ada yang pesen kayak gitu. Jadi ya resep ini kami hampir bikin itu sekitar 6 bulan. 6 bulan itu baru risetnya tuh 6 bulan. Dari bahan baku termasuk pisang ya Mas. Iya. Soalnya ada karakter pisang, kami pakai pisang asli Raja. Soalnya dulu pernah dapat penjual pisang itu dia pisangnya pisang karbitan nganggo obat Mas. Oh. Jadi pakai obat itu ternyata tidak tahan lama di bolen. Iya. Dan rasanya tuh cepat-cepat kurang gitu loh Mas. Akhirnya alhamdulillah dapat petani langsung dari Wonosari. Gitu, ya. Dan itu dia alhamdulillah tidak pakai karbitan. Tidak pakai karbitan. Terus kami minta yang
malah mentah. Jadi matangnya di Di rumah. Di rumah. rumah suhu Kayak tadi terbuka. kan hijau itu. Oh, ya. hijau. Iya, Pak. Kan Ini biarkan suhu terbuka Iya, suhu matang terbuka. dan itu ternyata malah lebih enak, terus lebih awet dan rasanya tuh beda ya Pak ya. Beda. Oh, itu yang Terus bikin. itu pisangnya raja itu. Jadi memang kalau di karbit itu terkesan sudah matang, tapi di dalam itu belum manis gitu. Tapi kalau yang tanpa karbit itu memang lama kita nungguin, ya ampun ini masih hijau-hijau gitu. Tapi ya kesabaran itu kan ada hasilnya ya. Jadi Direbus itu pun tanpa direbus pemanis tanpa sama manis, gula. tanpa gula sama sekali juga. Jadi pisangnya manisnya memang dari pisang. Dari Ya, pisang. hasilnya dari pisang. Coklatnya Oke, juga itu. kami berikan coklat yang enak, jadinya enggak Ya, di- nggak di langit-langit itu nggak langit-langit enggak nyetak gitu ya. Atau Mbak Nisa dari bukan backgroundnya bukan boga ya? Saya buka. Oh boga backgroundnya. Iya. Saya bukan yang dari buka. Dulu saya itu kuliah boga di UNY dulu. Oh oke. Dulu saya peringkat paling bawah mungkin. Oh Nggak buat bisa bikin kue. buat genap-genap ya. Jadi saya dulu nggak bisa bikin kue. Ah. Terus di kampus itu mesti remedi. Oh. Kalau seumpamanya pas bikin kue ulangi lagi. Mm-mm. Itu dosen saya kaget, saya tuh jualan gitu. Oh Nisa yang itu ya gitu. Karena saya dulu nggak bisa bikin kue. Jadi kalau bikin kue itu mesti kosong lah atau apalah gitu. Terus kami termasuk pasangan yang habis menikah nggak kerja dulu. Habis menikah, habis kuliah langsung menikah. Terus kuliah langsung menikah. Jadi kita nggak belum kerja gitu. Menerapkan prinsip Menerapkan. iltamisu riskontinuitas. Waduh. Carilah rezeki dengan cara menikah. Oh. Iya, Oh, tantangannya iya, iya. di situ. Aku tuh basicnya emang di lawyer Mas. Memang ternyata Hukum dulu. hukum nggak sejalan dengan hati ini. Kerja golek duit nih akeh tapi nek nggak sejalan dengan hati orang berkah kan sini. Orang nyaman. Dan akhirnya saya basic di usaha lain, terus Iya. istri kerja, inilah yang akhirnya kami bisa sejalan usaha bersama. Iya. Wah. Tadi kami tuh berpisah Berpisah. usaha dan duitnya. Beda-beda Lalu usahanya. saya dia kerja di kantor, usaha ini saya yang usaha jahit konveksi itu. Terus saat tahun 2019 kami benar-benar Gusti Allah tuh memberi jalannya itu pokoknya rukun, kompak, kerjasama yang baik untuk couple planner gitu. Memang Couple-planner. soalnya Oh, dalam iya. yang kami saat perdebatan beda apa Prinsip. prinsip itu Pikiran ada Mas. aja. Cuma saya selalu camkan ke dia pakai logika, ojo nganggo perasaan. Ngopo? Soalnya pas ning kamar engko ndak digowo-gowo masalah. Masalah usaha nganggo perasaan ning jero kamar wis wayahe istirahat diungkit-ungkit Iya, meneh. iya, Itu iya. kan logika Iya, bae ngono lho. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang Sampai sekarang. Jalan. Jalan, alhamdulillah. Walaupun nanti kadang gini Mas, Mas Arvin ngomongnya A, saya pikirannya B, karena prinsipnya kan saya yang bagian produksi, Mas Arvin yang bagian Tim. ngurus-ngurus tim apa ya, marketing gitu, digital marketing gitu, konten-konten konten-konten, bikin konten gitu. Kadang ini digini, ini digini. Terus aku bilang, kosek, urung rampung gitu. Kita udah cekcok lagi. Cuma yang bikin asik itu apa ya? Kita tipe yang nggak ada pendendam gitu. Habis cekcok itu, logika itu. habis itu udah biasa lagi. Sebenarnya kayak gitu. Emang Sampai kemarin itu kita habis dapat coaching gitu kan. Habis dapat coaching lebih ke wah ini nggak mampu nih jadi couple planner ini. Tapi suami sampai rumah gini, ora apa-apa, ayo dijalani. Rezeki kita dari sini, ayo gedein bareng-bareng gitu. Jadi ya sudah, ayo. Jadi ya udah, kita jalan aja. Ini bagian yang digital marketing, suka bikin konten, terus saya tak bagian belakang sama mbak-mbak tim itu udah. logika mana nek jalan untuk couple planner emang logika nek nganggo perasaan mlebu kamar bakal padu meneh. Ya betul Mas. Bisnis pakai logika, keluarga pakai Hati. Ya. Nah, apa ya? Cuman memang namanya usaha ya Mas. Itu kadang kan pasang surutnya lagi Ya. itu lah, lagi itu. Jadi kalau banyak yang bilang memang perempuan itu kan multi talent, multi kompleks dan sebagainya ya. Jadi kadang kalau pas suami lagi kondisi mode
slip. Mesti Body rasakan slip loh, Mas. gitu. Iya. Yang istri modenya apa ya? Marah, mode Semangat terlalu tinggi. ini gimana ini belum gitu. Jadi memang harus balance lah. Kami Dan harus saling balance. melengkapi itu, Mas. Emang berat ya, Mas. Cuma Jadi, alhamdulillah. Mas Arvin ini backgroundnya sarjana Sarjana hukum. hukum. Iya. Ya. Harusnya jadi kayak gini ya. Oh iya, yang Iya, iya. lewat itu ya. Iya, iya. Dulu di Bener. Jakarta Mas, ini dulu di Jakarta. Saya hamil. Terus dia bilang, aku nggak kuat di sini. Duitnya gede, tapi takut Dengan dengan dosanya. Pokoknya perasaannya Iya. nggak enak, Mas. Kayaknya Kuliahku bisa. sama Konflik batin ya. Konflik batin. Akhirnya balik ke Jogja. Balik ke Iya, Jogja, iya, sudah. iya. Balik ke Jogja. Mbak Nisa backgroundnya dari kuliahnya di Di Boga saya. Boga, Saya dulu Boga di tapi Boga. buat genap-genap gitu ya. Ah, Tapi ya malah justru itu yang ini ya, apa yang biasanya kalau di kelas itu paling bodoh gitu kan. Ya, di antara 5 sampai 10 Iya, di paling bener. bawah bener. otak kanannya Betul. bagus. Aku dulu itu sampai ngomong sama orang tua, aku gitu ora iso deh gitu. Kok nilaiku jelek gitu, walaupun ya akhirnya IPK ku 3 ke atas gitu. Tapi kalau lihat yang lainnya tuh kan kumlot semua. Iya. Kok aku kayaknya ngenes kayak gini gitu. Tapi ternyata itu yang bikin aku malah mencoba, karena kan posisinya kita menikahnya belum ada yang kerja. Iya. Terus akhirnya ya kepepet itu tadi kan, apa aja kita lakuin. Sampai dulu saya sempat laundry juga, jualan laundry, jualan gorengan juga ya dulu. Iya. Kita jualan gorengan Pernah. juga. Jangan sampai motor tuh bilang, "Duh, kuliah tak kuliah Larang-larang. larang-larang kok jadi tukang setrika." Iya. Sampai nangis, Ini Mas. di sini saya Di sini. saya nyetrika itu. Kuliah tak dur-durnya Nah, itu per kan kilo berapa? setrika 3,5 2.500. 2.500 dulu. Wah, per kilo. 2.500. Karena sebian, Mas. Ya, perjuangan Pak. Dulu perjuangan banget Mas. Kayak Nah, jenengan itu. kalau- Iya. Jadi ya apa ya akhirnya bisa bikin brand ini ya selama hampir 10 tahun kita menikah itu perjuangannya ya gede banget gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya nasi atau nggak punya uang gitu, kita ke rumah mertua. Saya ke rumah mertua. Rumah mertua kan cuma deket sini. Ya. Alhamdulillah deket sama mertua. Mungkin kalau kita jauh gitu di Jakarta atau apa gitu nggak tahu kita jadi gelandangan atau gimana. Pokoknya ya itulah akhirnya bisa bikin brand Purwakarta ini menerapkan ke suami banget. Kita dulu pernah jualan gorengan, kita dulu pernah bikin laundry, kita dulu pernah bikin makanan kecil kemasan yang harga 500-an kita titipin kayak gitu. Itu sekarang kita sudah mapan, dalam artian mapan tuh ada tempat produksi, ada karyawan, ada jalan hidupnya. jalannya yang itu, terus juga alhamdulillah dibantu reseller kami Mas, ya Allah alhamdulillah banget kita tuh dibantu sama para reseller yang nggak usah kasarnya kita nggak usah mereka buat nggak usah kowe kudu gini gitu, mereka tuh di jalan sendiri gitu. Tahu-tahu mereka calling kita, Mbak pesen ini, oke tak free ongkir kan ada sih bakal tadi itu, oke tak free ongkir, Mbak kirim segini. Itu yang bikin kita bertahan gitu. Kalau untuk marketplace itu kan karena oyak-oyakan ya Mas, bikin bolen itu kan banyak banget. Tapi ya gara-gara reseller itu tadi, jadi the power of reseller ya. Kayak prajurit kita, usaha Betul, kita. sebenarnya gini Mas, untuk teman-teman semuanya, sebenarnya usaha tanpa modal itu bisa. Saya memberikan contoh reseller kami. Reseller, Mereka itu pernah bilang sama saya, Mas, aku pengen usaha, tapi ada modal dulu sih jadi reseller cukup tak kayak foto, Iya. gue share ning WA-mu. Jadi Gitu, cuma jadi. akhirnya benar kan apa yang saya pernah mengikuti suatu seminar Bob Sadino, almarhum Sadino. Usaha itu modal jengkol we iso. Berarti kowe gelem ra jengkolmu tak tuku 1 miliar. Ora gelem ya kuwi. Jengkolmu kuwi sikilmu loro itu sebagai modalmu usaha. Disitulah saya membangun mindset pikiran ke reseller bahwa usaha tanpa modal saja nih akhirnya kamu itu niat. Iya. Akhirnya dari seller itu saya camkan alhamdulillah mereka terbuka semua mau menjualkan bolen ini Mas. Yang kalau bisa dibilang
dari segi harga, apalagi sekarang bahan-bahan naik ya Mas. Alhamdulillah ya mereka masih mau bertahan gitu. Setia ya. Kalau seumpamanya nggak bertahan, monggo. Kalau bertahan itu, alhamdulillah sampai sekarang banyak yang bertahan. Yang penting jangan takut aja untuk itu dengan pernah bilang itu barang itu ada yang ada marketnya segmen customer segmennya. Ini harga murah yo mesti orang tuku, tapi kita sekarang tembak harga yang premium tadi untuk menengah ke atas. Oke, itu ya. Jadi dari ceritanya Mbak Nisa ya, tapi juga terkesan juga ya. Mbaknya termasuk beliau mengakui yang paling nggak pinter itu ya ya jajaran paling bawah lah di kelasnya. Tapi padahal ya dosennya juga belum tentu punya bisnis ya. Justru kalau menurut saya analisis saya ya kayak justru yang nggak pinter ini otak nekatnya itu dominan. Jadi merasa nggak pinter ya wes dodolan gitu. Malah itu yang jadi ya. Yang kumlot itu malah barangkali malah kerja mereka ya. Bisa jadi. Banyak juga teman-teman saya yang usaha juga ada, yang kerja juga ada. Kebanyakan guru karena memang dulu kan saya di tata boganya itu kan pendidikan ya. Jadinya memang banyak backgroundnya itu guru kayak gitu, kepala sekolah gitu. Ada juga kayak di kepala sekolah juga ada. Yang kebanyakan guru. Couple planner yang serasi ya. Kayak kita dari obrolan ini Mas Arvinnya analisisnya mantap dan mereka berdua rajin belajar juga. Kayak tadi yang ke Bu Sadino ya. Model dengkul pun bisa. Kalau sekarang sudah meninggal kan Bu Sadino, sekarang berkembang lagi ilmunya. Bahkan nggak punya dengkul bisa pinjam dengkulnya orang lain. Iya, benar. Jadi yang penting usaha itu ada kemauan, Mas. Action. Orang baru ditulis toh aku pengen kian tanpa action buat apa gitu loh. Rasanya kan takut modal bank belum tutup aman, selagi bank belum tutup kok yang misalnya nggak mau riba, minjem teman, minjem saudara bisa ya kan. Tentu orang kemauan aja usaha itu. Ya kalau kemauan. Ada kemauan itu. Sekarang ngomongin bolan karta. Oke. Kok bisa kemasannya desainnya? Ada background desain nggak? Ada Mas. Ada. Ya saya. Mas Arvin yang desain. Mas Arvin sendiri yang desain terus ke percetakan. Percetakan atau? Kalau desain saya lempar di percetakan. Jadi desain ini aja cover. Percetakan ini yang desain. Enggak, yang desain logo dan sebagainya ini saya, yang nyetak itu percetakan. Iya. Kebetulan punya skill desain ya. Iya. Dulu sempat karena kita belum bisa foto, jadi minta foto itu kasarnya apa ya? Dadaan semua. Jadi itu tuh dulu pas kita bikin kita nggak punya duit Mas. Kita cuma punya duit 100.000. Terus bilang sama adikku, "Mbok aku goleke konco sing iso foto." Yo, tak goleke gitu, dicarikan. Terus Mbak bayarnya sak karepmu. Ya, oke, sak karep. Di sini kita bikinnya di sini. Terus yang penting gue gawe bolen ya Mbak. Oke, kita bikin. Terus desainnya juga itu juga dari itu ya. Ini yang desain ini. Kalau yang bolen karta itu temannya adik juga ya? Enggak, yang apa ya? Yang bolen karta itu temannya adik juga. Iya, tapi idenya yang gambar ini tim yang adik Mas. Terus yang ide font-fontnya ini saya. Soalnya saya cenderung dia itu pakai tangan Mas. Ya, supaya nggak ada duanya. Ya. Terus bolan karta ini coba jujur, ininya dimulai dari modal berapa pertama? Modal awal. Beneran ya. Modal awal itu sebelumnya kan saya jualan kue kering ya. Jadi memang sudah punya oven yang harga 3 jutaan. Itu modal awal untuk awal banget itu 100.000. Itu bahannya aja itu 100.000. Dulu packagingnya saya masih beli di toko roti itu yang warna gold itu isinya 8-10 kayak gitu. Tapi karena sebelumnya saya jualan kue kering kayak gitu kan Mas. Jadi saya memang sudah punya alat. Ya. Tapi karena kalau kue kering kan cuma pas lebaran
Habis itu udah saya nggak jualan lagi. Sedangkan kalau yang Bolen Karta ini kan bisa setiap hari dinikmati orang kan. Jadi saya pas itu habis gajian, saya ambil 100.000, saya beli bahan, bikin foto, terus update di WA story. Ada yang mau nggak? Itu tanpa brand. Tanpa brand, hanya benar-benar nggak ada pupuk brand. biasa. Pembukaan biasa, tanpa break gitu. Ada yang mau nggak? Tanda tanya. Centing bisa. Hanya sampel. Mau. Itu ceritanya hanya sampel mas, hanya sampel. Ya itu tadi kan Dibawa. oven dari yang kue kering, ya kan, terus Bolen Karta, terus mah sampel ke CW sokong ngerti tadi loh. Ya. Akhirnya itu terus hanya beli box yang Gold itu gold warna ya. gold itu Gold yang itu, tengahnya ada. Gold, foto aja mas jebret, foto HP biasa. Dia Biasa. update status. Kok banyak soalnya kan di kantor dia banyak kan makan Jawa Barat. Ya. Kok enak kok podong, kangen kan sama ya mas. Iya. Akhirnya ya udah kok lanjut jadinya. Dari itu modal. Saya tuh inget banget kata-kata kan saya dulu bekerjanya di arah penelitian ya, di teman-teman penelitian. Ada satu teman peneliti di kantor saya tuh bilang kayak gini, Nis, kayak kowe mendingan dodolan wae. Kowe awangun dadi kowe mending dodolan wae, kowe wangun dadi pengusaha gitu. Itu dari awal beliau bilang kayak gitu tuh kepikiran saya, maksudnya apa gitu. Wong aku ra iso apa ternyata kan karena kalau setiap saya bikin roti saya bawa, saya bikin apa saya bawa gitu kan. Akhirnya kan mungkin berpikirnya teman-teman, Nis kowe dodolan bae gitu. Kok ya kemarin pandemi itu kok bulan Mei kalau enggak Juni itu saya di Zoom kan, dibilangin Mbak Nisa terima kasih sudah selama ini. Aduh berarti udah nih, udah nggak ke kantor lagi nih. Ya udahlah, ayo kita jalan, udah kita jalan. Modal 100 itu Ya. jadi baru kan. Jadi dari Pelan-pelan nabung. September ya, September 2019 itu modal 100.000 untuk beli bahan. Beli Dan bahan, terus meningkat hingga bisa terkumpul. Kok ada cobaan yang menimpa saya? ya Apa itu? cerita aja. Cerita aja. Cerita aja. Cerita aja. Ini- Itu jadi itu sangat ngenes mas. Saya usaha di konveksi itu kan di hall semua event-event, otomatis kan saya nggak megang uang. Saya tergiur nih dengan tabungan dia 25 25 juta. juta. Udah nabung sampai nabung Iya, ambil dari itu. itu. Nah, terus saya pakai buat trading yang kemarin ketangkep itu sih. Astaga. Saya nangis mas. Sampai tergiur. Tak gini. Aku mau minta modal buat beli oven karena Oven ovennya ini. udah nggak memenuhi syarat. Maksudnya kalau bikin mesti gosong, pinggirnya gosong. Nah, sambil lemes tuh. Duitnya entek. Kok ngomong apa? Saya tuh sudah nggak bisa teriak, udah nggak bisa nangis. Nangis itu sendiri di kamar itu saya yang nangis sendiri. Kalau saya marah-marah itu kan udah, maksudnya itu di rumah orang tua saya, ngomongnya tuh di rumah orang tua saya, tiba-tiba bilang, Mah, duitnya wes tak nggo, tinggal apa? Trading. Aduh lemes ya Allah mas, itu Korban afiliator ternyata. Allah, kali di mas. aku sampai ya Allah mas, aku terus habis itu iki piye iki? Terus akhirnya dari itu alhamdulillah itu udah mulai pandemi, udah mulai PPKM itu mas ya. Ya, Event-event tuh udah zoom semua. Terus dari orderan konveksi itu mas lanjut tak ganti uangnya. Oke Mbak Nisa dan Mas Arvin, terima kasih sudah menerima sharingnya ya. Udah sharing cerita banyak. Ternyata Bolen Karta ini tidak mudah melahirkan ini ya. Betul. Dari tetesan keringat, tetesan air mata, korban afiliator juga ternyata. gitu. Wah, itu rasanya pengen Sekarang penjualannya udah kemana-mana dan katanya tadi ada yang mau dikirim kemana? Amerika. Amerika. Di LA, iya. Itu reseller atau apa? Jadi ada orang Indonesia yang di Los Angeles itu pesen bolen dulu 2021 akhir itu pesen untuk dikirim 2 box. Ini repeat order lagi. Repeat order lagi ya. Nanti mudah-mudahan bisa menginternasional. Amin. Ya. Sudah ke Belanda juga.
Belanda Jalannya. sudah ya tinggal maksimalkan di kayak di Jogja ini kan tempat wisata ya, Iya. luas, jadi ya mantap lah, mudah-mudahan sukses terus ya usahanya. Oke ya, jadi pesan moralnya itu jangan trading ikut afiliator ya, bisa bubrah gitu. Bukan merubah hidup tapi membubrahkan hidup. Mudah-mudahan konten kali ini menginspirasi. Jangan lupa follow IG-nya Bolen Karta di bawah. Oke ya, nanti saya mau bungkus boleh? Bungkus. Bungkus. Enak loh. Oke, makasih semua. Dah. Dadah.